Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Januar di acara IKN Insight. Sebuah acara yang akan memberikan wawasan berbeda soal pemindahan ibu kota negara. Program ini merupakan kerjasama antara Tribun Kaltim bersama dengan Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Timur, serta didukung oleh Cat Propan, Cari Cat, Cari Propan, serta Indoglass Granite, Modern Just Style. Tribuners, pembangunan IKN memberikan harapan bagi masyarakat Kaltim. Mega proyek ini diperkirakan bakal menyerap jutaan tenaga kerja. Tak hanya itu, pembangunan IKN diperkirakan bakal menjadi magnet ekonomi baru di kawasan Kalimantan Timur. Pertanyaannya, apakah warga lokal bisa terlibat banyak dalam proses pembangunan IKN ini? IKN Insight kali ini akan membahasnya dalam Bikin Warga IKN Sejahtera. Bersama saya sudah bergabung tamu istimewa kita, Bapak Insinyur Heru Cahyono, Ketua Forum Socio Engineering Nusantara. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Ya, waalaikumsalam Mas Januar, selamat pagi. Sehat Pak ya? Selalu sehat dan semangat. Semangat. Ya. Kita selalu optimis menatap masa depan perpindahan IKN ini Pak ya. Wah, harus tuh. Siap. Tapi ada pertanyaan yang menggelitik Pak dari saya soal proses pembangunan IKN ini ya kan. IKN ini termasuk mega proyek besar gitu ya kan di Indonesia. Nah, banyak contoh proyek-proyek besar di daerah itu minim sekali melibatkan orang lokal. Nah, apakah hal itu akan terulang di IKN? Ya, baik. Mungkin saya sedikit memperkenalkan diri saya dulu ya. Saya Heru Cahyono. Saya kebetulan orang Kaltim yang lahir di Semarang. Jadi saya selalu menyebut orang Kaltim. Orang Kaltim, walaupun lahir di Semarang. Iya, karena saya menganut di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Iya. Ya kan Mas. Ya. Makanya sebelum kembali ke pertanyaan Mas Adi, memang kita tahu kan bahwa Kalimantan Timur itu sebenarnya kan termasuk provinsi yang kaya ya, dan artinya juga punya daya tarik. Kebetulan saya juga latar belakangnya adalah orang konstruksi, dan itu juga merasakan bahwa selama ini kan ada proyek-proyek yang sebenarnya keterlibatan teman-teman lokal ini kan sangat kecil sekali. Nah, sekarang kembali ke proyek IKN. Karena saya melihat begini sih, bagaimana juga IKN ini harus disambut dengan sebuah optimisme. Memang kita tahu bahwa di situ ada kue besar, ya kan? Kue besarnya memang saat ini yang ada di depan mata yaitu pekerjaan konstruksi dan infrastruktur. Proyek fisik gitu ya? Proyek fisik. Karena memang orang selalu melihat proyek fisiknya. Oke. Nah, terkait dengan proyek fisik ini kan kebetulan saya juga sedikit mengikuti. Karena kalau kita bicara IKN itu kan ada 3 tahapan. Jadi tahap pertama itu sampai 2024, yang dimana targetnya adalah KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan. Kemudian ada periode yang 2025-2035, kemudian ada sampai 2045. Ya kan? Sekarang kita yang di KIPP ini teman-teman sebenarnya, karena saya kebetulan juga mantan ketua LPJKP, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi, yang sebenarnya saya juga tahu persis artinya. Karena sebenarnya kalau kita bicara kesempatan, memang teman-teman itu pernah juga berkecimpung di proyek-proyek yang besar. Contohnya itu di Jalan Tol Samarinda Balikpapan. Cuma keterlibatannya ya KSO, bukan belum menjadi main kontraktor, ya kan? Karena ya kadang-kadang memang harus realistis juga kan. Karena sebenarnya kalau kita bicara kesempatan kontraktor itu kan ada yang terkait dengan kemampuan finansial, kemampuan teknik manajemen proyeknya, kemudian juga ada manajemen peralatannya, metodologi dan sebagainya, ya kan? Makanya selalu peranan kontraktor lokal itu menjadi bagian daripada kerjasama operasi, kan biasanya BUMN. Ya. Begitupun dengan proyek IKN yang
sekarang kita hadapi ini, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya seperti apa ini, teman-teman? Ya. Untuk legal standing-nya itu sebenarnya sudah ada. Jadi peraturan presiden nomor 62. Ya, undang-undangnya Ya kan? peraturan Ya, presidennya jadi Pak ya. yang sebenarnya di situ memang harus adanya kerjasama. Ya, mengamanatkan. Iya, gitu ya. mengamanatkan itu yang pasal 10 itu. Jadi artinya memang kita harus realistis, polanya itu yang nanti kontraktor yang pemenang itu juga harus menggandeng lokal. Ya. Karena memang itu sudah perintah, ya kan? Makanya ini sekarang kami pun sebagai Forum Socio Engineering Nusantara yang notabene anggota pengurus kami ini dari para praktisi dan akademisi keteknikan dan sosial itu ikut mengawal proses ini, ya kan? Nah, kebetulan besok itu ada kegiatan yang diselenggarakan oleh, karena kalau kita bicara proyek di IKN sebagai pengatur masalah juga lelang dan sebagainya, itu ada di Kementerian PUPR Pusat yang di bawah pengendalian Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (BIKON). Ya. Kebetulan besok itu 2 hari itu mereka mengundang para pelaku badan usaha, konsultan dan kontraktor lokal yang besok itu diundang di Hotel Platinum. Ada sekitar 400 badan usaha yang diundang. Nah, saya menangkap sepertinya memang dari pihak PU sendiri mau memberikan mungkin penjelasan juga ya, bahwa ini ada proyek, ada perintah perpres, mungkin bagaimana nih mekanismenya agar teman-teman itu juga bisa ikut bergabung. Nah, itu aja Ji. Yang ini kan sekarang kan mekanisme itu kan pemerintah kan tetap tidak bisa mengatur, tapi hanya bisa memberikan regulasi. Karena kalau kita bisa aturannya itu kan B2B. Iya. Misalkan Mas Yanuar sebagai calon kontraktor utama, saya sebagai partnershipnya bersama-sama badan usaha gitu. Jadi saya kan harus berkomunikasi dengan Mas Yanuar. Ayo tender, ajak aku dong. Jadi artinya memang ini menjadi bagian bahwa sebenarnya teman-teman juga harus proaktif juga. Nah, makanya saya lihat acara besok itu bisa jadi menjadi bagian dari upaya PU untuk bagaimana sih teknis menjabarkan Perpres 62 itu biar agar mengena para teman-teman kontraktor daerah itu bisa ikut berpartisipasi. Mungkin semangatnya itu ya. Tapi tadi kita bicara banyak soal badan usaha gitu Pak ya. Nah, bagaimana dengan warga masyarakat sendiri, terutama di ring 1 dan ring 2, supaya mereka juga merasakan, menikmati misalnya gula dari pembangunan IKN ini Pak gitu. Nah, sekarang kalau bicara masyarakat ring 1, ini kebetulan saya selaku Ketua Forum Socio Engineering Nusantara, ini juga menarik juga, karena waktu itu kan kita ini kan kebetulan kan kumpulannya para praktisi dan akademisi engineering konstruksi ini, ya kan. Tapi waktu itu dalam diskusi rasanya kalau kita hanya bicara konstruksi, mestinya kita juga harus bicara sosial juga dong. Karena konstruksi itu bisa sukses, kan tidak boleh mengesampingkan sisi sosialnya atau sosialnya juga. Makanya kemudian kita sepakat forum kita dinamakan Forum Socio Engineering, ya kan? Artinya memang, nah, kemudian saya sebagai ketua, terus saya insinyur, tapi ternyata bidang sosial itu walaupun saya tidak ahli sosial, tapi bagi saya itu menarik juga, karena setelah saya pelajari yang terkait dengan sosial, pemberdayaan masyarakat, itu ada 5. Jadi kamu harus kenali, kamu harus cintai, kamu harus tinggali, kamu harus apresiasi dan berdayakan. Nah, dari 5 itu saya mencoba untuk mengenali. Saya selaku ketua, saya turun langsung ke lapangan. Langsung bersentuhan langsung. Iya, jadi saya tidur di rumah warga. Jadi saya dalam 1 minggu itu saya kadang-kadang 2-3 hari, kadang-kadang juga 4 hari, ya kan. Terus saya tidur di sana. Saya mencoba untuk mengenali. Saya harus mencintai.
terus saya harus tinggal di sana, ya kan? Kemudian yang belum kita sudah nanti kita harus beri apresiasi dan berdayakan. Nah, dari situ saya melihat begini, Mas. Sekarang ini kan tahap pertama yaitu menjelang pekerjaan konstruksi, ada pekerjaan prakonstruksi. Kemudian nanti akan ada konstruksi. Kalau bicara konstruksi, sebenarnya nanti juga ada badan usaha, tadi kontraktor, konsultan, kemudian ada juga namanya tenaga kerja konstruksi yang akan terlibat. Tenaga kerja konstruksi itu ada dua, tenaga ahli dan tenaga terampil. Terus bagaimana nih lokal bisa masuk ke situ, kan gitu, ya kan? Nah, sekarang kalau kita bicara ini konstruksinya dulu, Mas. Nanti saya juga akan bicara yang non konstruksi. Kalau bicara konstruksi, sebenarnya di situ kan memang bagaimana nih yang lokal? Lokal kan mestinya kan juga bisa ikut juga sebagai tenaga kerja konstruksi. Ya, kita membantu dalam hal pendataan. Jadi forum kami membantu dalam hal pendataan. Mendata warga yang berkeinginan, yang berminat untuk menjadi tenaga kerja konstruksi. Yaitu, karena sekarang ini kan amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi untuk tenaga kerja konstruksi harus bersertifikat. Amanat undang-undang, ya kan? Ya, berarti saya makanya selalu dalam konteks IKN, saya ini ada tiga, tiga ini harus menjadi satu kesatuan. Karena biasanya orang itu dilatih. Tapi sekarang harus ada persyaratan sertifikasi. Berarti harus disertifikasi. Setelah dilatih, harus disertifikat bahwa setelah dilatih itu kompetensinya itu harus diuji. Ya kan? Sama seperti profesi lainnya. Iya, betul. Jadi setelah diuji, diberikan sertifikat. Terus yang tidak kalah pentingnya ketiga harus terkait dengan penempatan. Ya kan? Jangan sampai sudah dilatih, sudah mendapat sertifikat, tidak ditempatkan. Ya kan? Ini kan harus jadi kesatuan. Yang paling penting kan ujungnya ini nih, ditempatkan. Ya, ditempatkan. Sudah dilatih tapi nggak bekerja kan? Cuma gitu. Cuma kan? Nah ini, kami juga ikut mengawal itu. Jadi kami nomor satu, membantu mengidentifikasi terutama warga Ring 1 Kecamatan Sepaku yang terdiri dari 4 kelurahan dan 11 desa itu. Ya kan? Terus kemarin sudah dilakukan pelatihan pertama sebanyak 1.595. Itu di khusus Kecamatan Sepaku. Sebenarnya waktu itu pesertanya campur, ada juga yang dari luar, ya kan? Karena memang PU mempunyai target yang lumayan besar juga, sampai 9.000, ya kan? Kemarin sudah launching pertama yang dibuka oleh Kementerian PU sama Badan Otorita. Hadir Pak Doni dan Pak Menteri PU, tapi diwakili Pak Sekjen. Itu sudah kegiatan pertama. Nah, sekarang ini sudah selesai. Yang tahap pertama ini, yang 1.595 sudah selesai. Sekarang lagi harus nanti kita kawal juga. Ini ditempatkan bangga ini, kan gitu. Sekarang sudah persiapan tahap kedua, yang tahap kedua lagi. Ya, ini sekarang lagi berproses untuk pelatihan. Ini kan bicara yang konstruksi. Terus kemudian yang tadi kan tenaga konstruksi ada dua, yang tenaga ahli dan tenaga terampil. Yang tenaga ahli itu persyaratan untuk bekerja di IKN itu kita mengenal adanya BIM. Jadi Building Information Modeling. Ya, jadi ini ada sistem yang memang para engineer harus mempelajari BIM ini. Ya, ikut terlibat di IKN. Itu juga sudah dilakukan. Ya kan? Nah, jadi ini adalah upaya-upaya yang sebenarnya menurut saya sebenarnya pemerintah sudah sangat perhatian di situ. Sekarang bola itu sebenarnya tergantung dari kita sih, kan gitu, kan? Jadi karena kita lihat juga cuma yang menjadi catatan kita yang ikut mengawal itu sebenarnya ya jangan sampai ini hanya konteksnya itu semangat untuk anggaran aja ya kan. Jadi karena kan harus tepat sasaran dan sebagainya. Karena
supporting anggarannya kan lumayan cukup besar juga, ya kan, dan itu saya lihat juga ya udah lumayan Mas Januar. Nah, Ya. itu pemerintah sudah menjalankan sesuai dengan amanat peraturan itu Pak ya. Ya. Tapi kan informasi ini belum sampai luas ke masyarakat gitu kan. Nah, bagaimana kemudian masyarakat bisa mengakses informasi itu, misalnya ingin ingin terlibat dalam proyek IKN atau ingin merasakan gula-gula dari IKN ini gitu kan. Ya. Itu seperti apa mereka bisa? Ya. Ya. Kita bicara dah hanya sepaku soalnya dari dalam lingkup pos Kaltim gitu aja gitu Pak ya. Ya. Nah, memang betul. Jadi memang sekarang itu yang jadi prioritas saat ini itu kan untuk proyeknya itu kan KIPP dulu, Ya. KIPP. Kemudian warga sepaku dulu, ring 1. Kemudian yang kedua tentunya PPU. Ya. Yang ketiga Kalimantan Timur. Karena kalau kita bicara IKN, mestinya kita juga bicaranya bisa jadi aglomerasi Kalimantan juga Iya, kan, betul. tidak hanya. Tapi ini kan sebenarnya kan semua adalah melalui proses semua juga. Makanya kami juga nanti di forum itu juga akan ikut karena akses informasi. Kadang-kadang masyarakat itu kan butuh informasi juga. Tapi kemarin juga kepala otoritas juga menyatakan bahwa sebenarnya kalau kita bicara informasi tentang IKN, kan kita ini sebenarnya sudah mempunyai web juga, yang maksudnya di otorita. Tapi cuma memang Pak Bambang kemarin menyatakan bahwa ya kadang-kadang kita ini kan malas membaca saja. Padahal sebenarnya informasi itu banyak sekali. Jadi kan kemarin itu kan dikatakan, oh Badan Otorita kurang sosialisasi. Sosialisasi sekarang kan sudah tidak harus dalam bentuk pertemuan sebabnya konsultasi publik yang tatap muka kan, karena sekarang kan informasi kan bisa didapatkan melalui media kan gitu. Media itu kan ya mungkin webnya dari Badan Otoritas sendiri. Jadi sebenarnya sekarang ini karena Badan Otoritas sendiri juga sangat terbuka juga kan gitu. Pak, tapi yang menarik saya dengan pernyataan berarti para pekerja IKN itu walaupun pekerja kasarnya gitu harus memiliki sertifikasi juga gitu. Iya, iya. Jadi tenaga kasar itu istilahnya tenaga terampil. Ya, tenaga terampil. Ya, tadi tenaga terampil itu ada kategori yang mandor, ada yang tukang. Ya, itu kemarin kan Mas dilatih oleh KPU. Jadi apakah kemudian pelatihannya itu bisa berlangsung di beberapa titik gitu untuk misalnya untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari PPU gitu. Kemarin itu kebetulan juga mereka didatangkan sih. Ya, terus kan ada juga yang 1.500 itu kan kebetulan tidak hanya di Kaltim. Jadi di luar Kaltim juga ada porsinya, Mas. Iya. Ya. Ketakutan masyarakat Kaltim khususnya kan Pak ya ketika ada proyek besar itu malah banyak pekerja yang kita sebut pekerja terampil itu justru didatangkan dari luar karena masyarakat Kaltim ketiadaan informasi itu gitu ya kan Pak. Kalau informasi kalau menurut saya tidak ya, tapi mungkin harus kita akuin. Saya kebetulan kan juga sambil sounding ya. Ini contoh standar. Jadi kalau ya memang harus diakuin bahwa kadang-kadang tenaga-tenaga dari Jawa itu kan punya kelebihan kan, punya kelebihan semangat dan sebagainya. Terus hasil kerja. Nah, kalau kita lihat di Sepaku itu kan standar untuk upah tukang itu kan lumayan tinggi. Ya, misalkan yang harusnya standar pemerintah itu sekitar 150.000, di sana tuh 200.000, Mas. Ya. Karena memang kita kesulitan sekali mencari tenaga-tenaga ambil itu Pak ya. Cuma kan ini kan lagi terus ini. Contohnya juga gini juga ini. Terus kan kemarin di sana itu kan masyarakat kan banyak yang menjadi tukang untuk nganukan sawit itu. Itu infonya kan sehari aja bisa 300.000 ya kan. Nah, tapi makanya kemarin saya juga diskusi dengan tenaga ahli otorita. Masyarakat itu kan dulu kan memang karena tidak ada potensi market kan. Dulu Sepaku itu sebenarnya kan masalahnya itu kan masyarakat mau membuat sesuatu, tapi sumber marketnya itu kan yang tidak ada. Ya kan? Di samping sumber market juga infrastruktur.
Ya kan, jalan di Sepaku itu kan baru bagus 2 tahun ya. Iya betul. Ketika IKN diumumkan ya kan. Di situ tuh kan, aduh, ya kan gitu. Nah, artinya sekarang ada market ini. Marketnya besar sekali loh. Pada saat masa konstruksi maupun nanti pasca masa konstruksi. Nanti di situ ada penduduk yang mungkin tahap pertama 60.000, ratusan ribu sampai 1,5 juta kan. Itu kan sebenarnya kan sudah ada. Nah, ini yang harus kita anukan. Jadi saya kemarin ketemu sama tenaga ahli otorita, terus saya juga mohon nanti beliau untuk menjadi narasumber. Nanti saya memfasilitasi dalam bentuk Zoom meeting. Nanti saya akan undang kepala desa, BPD, masyarakat untuk diskusi bahwa sebenarnya masyarakat itu memang harus terus-menerus, Mas Yanuar. Kita lakukan proses pendampingan itu, ya kan? Iya. Karena memang ya peranan katakanlah seperti kami ini yang sebagai forum, sebagai apa ya, semacam organisasi masyarakat ya, yang sebenarnya perlu juga sih memberikan pendampingan kepada masyarakat bahwa ini ada potensi bisnis sebenarnya yang juga bisa dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat. Karena tadi nanti sebenarnya saya mau bicara juga, tadi kan bicara konstruksi, ini belum kita bicara non konstruksinya. Oh, ada yang pendukung faktor. Iya, mungkin boleh saya langsung aja kan, karena kebetulan kalau non konstruksi itu yang penyelenggara pelatihannya itu Kemenaker, ya, itu sudah dilakukan 2 kali pelatihan. Pelatihan pertama itu 80 orang rasanya yang waktu itu juga. Jadi ada pelatihan barista, pelatihan membuat kue, pelatihan hidroponik, kemudian pelatihan menjahit dan sablon, ya kan. Nah ini kan pelatihannya. Nah artinya dari sini itu kan nanti teman-teman ini kan juga bisa diarahkan 2 ini. Dia sementara ini misalkan yang sudah dilatih barista, karena mungkin belum punya kemampuan modal, dia bisa kerja juga nanti misalkan menjadi barista kalau misalkan di sana mulai tumbuh kafe-kafe. Yang kedua, ya kami juga memang mendorong teman-teman ini menjadi wirausaha baru, ya kan? Dan gitu. Jadi dari hasil pelatihan itu, terus pelatihan yang kedua oleh Kemenaker sudah juga dilaksanakan, yang waktu itu juga dihadiri langsung oleh Bu Menaker sama Pak Kepala Otorita. Ya, jadi saya lihat semangat ini pemerintah memang dari sisi supporting itu ada ya. Jadi artinya memang sekarang bola di masyarakat. Nah, tapi memang kami ini sekarang juga mencoba untuk ya sambil ikut ngawal masyarakat. Contohnya, jadi mereka itu kan yang mulai habis dilatih hidroponik, mereka membuat grup WA. Ya. Saya dimasukkan di situ, ya kan? Dari situ saya juga bisa monitor ini percakapan teman-teman, kendala teman-teman di mana. Oh, nanti mungkin saya bisa kasih saran, kasih mengonekkan. Ya, jadi memang itu yang ya asik saya lakukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.